Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas terkait AirClone ya. Jadi AirClone merupakan sebuah tools yang biasanya difungsikan untuk melakukan sinkronisasi antara file yang ada pada server kita dengan file yang ada pada cloud storage. Jadi AirClone berbentuk atau menggunakan format command line ya. Jadi fungsinya untuk melakukan manajemen terhadap data kita yang ada di jaringan internet. Dengan tersedianya banyak fitur ataupun dukungan terhadap layanan-layanan cloud-nya ya. Jadi kita bisa melakukan berbagai konfigurasi, berbagai sinkronisasi. Selanjutnya, apa yang bisa kita gunakan dengan AirClone? Yang pertama, kita bisa backup data dari cloud ya, ataupun sebaliknya kita bisa restore data, kita bisa melakukan mirror, melakukan migrasi, melakukan mounting untuk multiple encryption file, melakukan analisa, terus dan fitur-fitur lainnya ya. Jadi bisa copy, bisa sync, bisa move, bisa cek dan lain sebagainya. Jadi di sini kita akan mempraktekkan untuk melakukan proses konfigurasi AirClone-nya menggunakan VM ya, yang kita sudah sediakan. Jadi kita akan login dulu ke VM-nya. Jika sudah, kita akan mulai proses instalasi dan konfigurasinya ya. Pertama kita buka terminal dulu ya, terus kita akan coba perbesar tampilannya. Oke, mudah-mudahan kelihatan ya. Kita masuk ke super user dulu. Langkah selanjutnya adalah kita akan melakukan proses CWRL ya untuk AirClone-nya. Jadi semua perintahnya itu sudah ada di sini ya. Jadi kita tinggal melakukan CWRL untuk file instalasinya dan kita bisa langsung melakukan proses eksekusi. Jadi kita ketikkan perintahnya CWRL spasi https://airclone.org/install.sh, terus kita sudo bash. Kita akan eksekusi ya. Enter. Oh ya, kita diharuskan dulu untuk melakukan proses instalasi paket CWRL ya. Oke, kita tunggu beberapa saat sampai proses CWRL-nya berhasil diinstal. Nah, kita ulangi kembali perintah yang tadi. Oke, proses download script-nya berhasil dan selanjutnya sistem Ubuntu kita akan melakukan proses eksekusi ya terhadap script yang sudah di-download tadi. Oke, kita tunggu beberapa saat. Oke, proses instalasinya sudah berhasil ya. Kita bisa lihat. Ya, jadi AirClone-nya sudah berhasil diinstal ya. Jadi AirClone yang terinstall di server atau di komputer kita adalah AirClone versi 1.72 ya. Nah, kita untuk konfigurasi awal kita akan melakukan proses konfigurasi AirClone-nya. Jadi perintahnya adalah AirClone terus config. Nah, di sini kita akan buat remote server kita. Jadi kita bisa pilih opsi N ya. Kita akan membuat sebuah remote konfigurasi. Terus di sini kita bisa memberikan nama. Untuk pemberian namanya bebas ya, tidak mengikat. Kita akan memberi nama menggunakan karena kita akan menggunakan G Drive ya atau Google Drive sebagai media penyimpanan. Kita akan gunakan nama G Drive. Terus kita enter. Nah, di sini ada 64 opsi ya untuk penyimpanan cloud-nya. Kita akan coba cari opsi untuk Google ya. Nah, opsi untuk Google itu ada di nomor 22. Jadi, sangat banyak sekali opsi yang tersedia yang bisa kita pakai. Ada Dropbox, ada HTTP, ada FTP ya, SFTP dan lain sebagainya. Ada SMB juga. Jadi dia hampir sudah mendukung berbagai format ya, berbagai infrastruktur cloud. Kita pilih opsi 22. Untuk client ID-nya kita kosongkan, untuk client secret-nya kita kosongkan.
Terus kita di sini diminta untuk melakukan proses konfigurasi untuk menentukan ya hak aksesnya. Jadi karena kita mau hak aksesnya bisa full akses, kita akan pilih opsi 1. Terus kita enter, ya kita enter lagi. eh kita bisa pilih yes. Nah, di sini kita diminta untuk membuka link yang berikut ya. Jadi kita akan coba kopikan linknya. Oke, terus kita copy. Nah, kita akan buka browser untuk melakukan proses autentifikasi ya. Jadi kita diminta untuk melakukan proses login yang bertujuan untuk autentifikasi layanannya ya. Kita akan paste sini, paste and go. Oke, kita diminta memasukkan email yang akan kita gunakan untuk melakukan sinkronisasi. Nah, di sini saya sudah menyediakan email second walidumar@gmail.com. Karena kita pakai Gmail, maka dia akan sinkron ke Gmail ya. Sikon. Terus kita bisa enter. Nah, kita akan melakukan proses autentifikasi untuk passwordnya ya. Kita tunggu. Oke, kita masukkan password. Oke, berhasil masuk ya. Nah, kita akan lihat progresnya di bawah ya. Bagian bawah. Oke, kita akan mengizinkan AirClone-nya untuk mengakses akun Google kita. Terus kita bisa klik continue. Nah, biasanya di sini ketika sudah berhasil terautentifikasi, akan ada semacam notifikasi sukses ya. Akan ada notice. Oke, ya, berhasil. Terus kita bisa try again. Oke, di sini got code configure this as a share drive. Kita pilih no. Terus kita bisa yes. Oke, get drive-nya sudah berhasil dibuat ya. Dan harusnya kita di browser juga sudah berhasil connect ya. google.com. Ya, kita tunggu. Oke. Ya, tampaknya jaringnya masih bermasalah ya. Nah, jika sudah kita bisa quit ya. Terus kita bisa lanjutkan menggunakan perintah berikut untuk mengecek ya apakah Google Drive-nya sudah ada atau tidak. Kita bisa pakai perintah rclone, terus kita bisa lsd ya. Nah, ini daftar-daftar perintah yang bisa kita gunakan. ls-nya untuk melihat path-nya, lsd-nya untuk melihat directory yang ada di dalam cloud, scenes-nya untuk melakukan synchronize, terus test-nya untuk melakukan tes, create new file ya. Jadi kita bisa pakai perintah-perintah di atas. Nah, kita akan coba melakukan list dulu directory yang ada di G drive kita ya. Nah, nama G drive ini adalah nama yang sudah kita buat sebelumnya ya, yang ini. Pastikan namanya sama. Oke, kita bisa lihat rclone lsd G drive. Oke. Di sini notifikasinya kosong karena G drive-nya kayaknya masih kosong ya. Belum ada isinya. Kita coba tes buka ya. Kita tes buka google.com. Enter. Oke. Oke, harusnya ada koneksi internet ya. Kita coba tes koneksi internetnya. Iya, masih bermasalah ya. Oke, ada ya. Ya, kayaknya ada gangguan jaringan. Kita akan coba pause ya. Pause videonya sampai jaringannya bisa normal kembali. Oke, jaringannya sudah normal kembali ya. Kita bisa lihat di sini eh, sudah ada notifikasi selamat datang sekonwalidumar@gmail.com. Terus kita bisa buat
folder ya. Kita akan tes buat folder, tes buat folder. Nah, harusnya ketika kita lsd ya menggunakan perintah yang ada sebelumnya, dia sudah tidak dia akan menampilkan nama folder yang sudah kita buat tadi. Oke, kita coba list lagi. Oke, kita tunggu ya. Oke, masih agak lama ya. Oke, masih cukup lambat. Ya, oke, kita bisa lihat sekarang ketika kita buat folder di eh, melalui web browser, di sini juga sudah bisa di list ya bahwa ada satu folder. Oke. Nah, kita akan tes ya untuk buat folder. Tadi ada perintah mkdir ya. Mkdir make the path if doesn't already exist. rclone spasi mkdir get drive. Mkdir testing 2 CLI maximum provide none. Oke. Oke, harusnya formatnya seperti ini ya. Rclone mkdir remote path ya. Oke. Rclone mkdir terus kita berikan namanya ya. Buat folder dari CLI ya sudah bisa ya. Oke, kita tunggu ya sampai oke berhasil ya. Jadi cara buat foldernya seperti itu. Kalau mau hapus rmdir, kalau mau hapus kita tes hapus folder. Oke, harusnya sudah berhasil dihapus ya. Ya, jadi itu untuk mkdir dan rmdir-nya sudah berhasil kita remove. Langkah selanjutnya adalah kita akan melakukan mounting ya, mounting direktorinya yang sudah kita buat tadi. Jadi kita akan buat folder dulu, mkdir g drive directory. Kita akan buat folder di /home/waletumar. Terus kita akan lakukan proses mount ya. Jadi perintahnya adalah rclone spasi mount g drive titik 2 /home/waletumar /get drive directory. Oke, terus kita tambahkan dash daemon. Oke, nah dia akan di mounting ya. Jadi kita bisa melakukan browse langsung dari foldernya ya, dari folder home-nya. Oke, di sini sudah kelihatan home ya, other location. Get drive. Oke, ini foldernya ya. Sudah berhasil dibuat. Jadi kita akan tes masuk ke directory tersebut. You don't have permission. Oke, kita masuk ke directory tersebut. Oke, kayaknya ini karena direktorinya itu dibuat oleh root ya. Jadi kita akan coba chown wallet umar -2 wallet umar get drive directory. Oke, harusnya ketika kita ls-l oke. Ya, kita coba cek home terus
You don't have permission. Kita coba chmod ya. 777 spasi get drive. Oke, harusnya sudah bisa ya. Terus get drive. Oke, kayaknya problem permission. Kita coba masuk dulu ke menggunakan root ya. Get drive directory. Nah, kita akan tes buat folder ya. Kita akan coba split screen-nya. Gimana ya? Oke, ya kita split seperti ini mungkin. Ya, atau kita bisa kecilkan ya. Misalnya kita akan buat sebuah file, kita bisa langsung touch file, terus 1, 2, 3, 4, 5. Harusnya ada 5 file di dalam direktorinya. Ya, kita tunggu ya. Oke, sudah ada 5 file baru, terus kita bisa juga buat folder, mkdir folder. Ya, jadi ini lebih mudah ya, kita tidak pakai perintah rclone lagi, karena dia sudah di mounting di file system yang sudah kita gunakan. Oke, ya sudah jadi folder 1, 2, 3, 4, 5. Ya, kalau kita mau rmdir, folder bintang, nah dia akan hapus. rmrf, nah dia akan hapus folder 1, 2, 3, 4, 5. Oke, berhasil dihapus. Oke, jadi itu panduan untuk melakukan sinkronisasi ya. Jadi mungkin untuk permasalahan terkait proses mounting tadi mungkin akan kita coba fixkan ya, jika teman-teman yang ingin coba langsung melakukan proses remote ya. Jadi teknik ini juga biasanya saya pakai untuk melakukan proses backup ya, antara data yang ada di dalam drive ke sistem kita. Misalnya kita punya file, ini semuanya akan ingin kita backup, jadi kita cukup cp spasi file spasi /home/wartumar, kita bisa enter, maka semua filenya akan di backup ke komputer kita seperti itu. Jadi itu cara atau teknik untuk mempercepat proses backup ya, ataupun sinkronize antara filenya. Jadi sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.